Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Arniri. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah kewirausahaan, materi tentang berpikir inovatif dan kreatif. Kreatif dan inovatif merupakan dua pengertian yang berbeda dalam definisinya, namun kedua saling mempunyai hubungan. Kreatif tanpa inovatif tidak bisa berjalan, dan begitu pula inovatif tanpa kreatif juga tidak bisa berealisasi. Jadi kreatif yaitu sebuah ide untuk menghasilkan sesuatu yang baru, sedangkan inovasi itu bagaimana cara merealisasikan ide dari kreativitas tersebut. Untuk berwirausaha, inovasi dan kreatif adalah hal yang perlu dimiliki dan dikembangkan dalam diri wirausaha demi perkembangan dan kesuksesan sebuah usaha. Keduanya seringkali dipandang hampir serupa. Inovasi dan kreativitas adalah inti dari kewirausahaan. Pada dasarnya, sebuah inovasi dalam berusaha adalah kemampuan untuk menerapkan solusi kreatif terhadap masalah dan peluang untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerja usaha. Sedangkan kreativitas dapat dipandang sebagai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru dan dalam melihat masalah dan peluang. Jadi, bagi seseorang wirausaha harus selalu mempunyai kreativitas dan inovasi untuk mengembangkan usaha yang diembannya. Karena jika sebuah usaha yang tidak disertai dengan kreativitas dan inovasi, maka usahanya tidak akan pernah maju. Dikarenakan usaha mereka tertinggal dengan para pesaingnya. Maka disinilah kami akan menjelaskan dan memaparkan apa itu kreativitas dan apa itu inovasi, dan juga bagaimana kita menjadi seseorang yang selalu mempunyai ide-ide yang baru. Kreativitas merupakan daya menciptakan sesuatu yang menurut pemutusan perhatian, kemampuan, kemauan, kerja keras, dan ketekunan. Menurut Sulaiman Sahlan dan Maswan, kreativitas adalah ide atau gagasan dari kemampuan berpikir kreatif. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan daya cipta. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kreativitas merupakan kemampuan seseorang dalam menuangkan ide atau gagasan melalui proses berpikir kreatif untuk menciptakan sesuatu yang menurut pemutusan perhatian, kemauan, kerja keras, dan ketekunan. Sedangkan yang dimaksud dengan wirausaha adalah pengusaha, tetapi tidak semua pengusaha adalah wirausaha. Wirausaha adalah pionir dalam berbisnis, inovator, penanggung resiko yang mempunyai penglihatan visi ke depan dan memiliki keunggulan dalam berpresentasi di bidang usaha. Sementara itu, wirausaha adalah mereka yang melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dengan jalan mengembangkan ide dan meramu sumber daya untuk menemukan peluang dan perbaikan hidup. Senada dengan pendapat di atas, menurutnya, wirausaha adalah seseorang yang memiliki kombinasi unsur-unsur elemen-elemen internal yang meliputi kombinasi motivasi diri, visi, komunikasi, optimisme, dorongan semangat, dan kemampuan untuk memanfaatkan peluang usaha. Inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka pemecahan masalah dan menemukan peluang. Inovasi fungsi utama dalam proses kewirausahaan. Demikian, inovasi adalah sesuatu kombinasi visi untuk menciptakan suatu gagasan yang lebih baik dan keteguhan serta dedikasi untuk mempertahankan konsep melalui implementasi. Proses inovasi dimulai dengan analisis sumber daya kesempatan yang menjadi objek. Inovasi bersifat konseptual dan perseptual. Dapat dipahami dan dilihat. Inovator harus melihat, bertanya, dan mendengar orang lain dalam mencari inovasi.
inovasi. Mereka berpikir keras dengan segenap kemampuan otaknya. Mereka melakukan perhitungan dengan cermat dan mendengarkan pendapat orang lain, serta memperhatikan potensi pengguna inovasi yang dicari untuk memenuhi harapan nilai dan kebutuhan. Inovasi yang berhasil pada umumnya sederhana dan terfokus dan ditunjukkan pada aplikasi yang didesain khas, jelas, dan cermat. Inovasi lebih banyak melibatkan kerja fisik daripada pemikiran, yaitu proses pemikiran kreatif. Agar mampu berpikir secara kreatif, pikiran harus dioptimalkan pada setiap tahap yang dilalui. 4 tahap pemikiran ialah preprosesi, inkubasi, iluminasi, dan verifikasi. Yang pertama yaitu tahapan preparasi atau tahapan persiapan. Pada tahapan persiapan, pikiran harus mendapatkan sebanyak mungkin informasi yang relevan dengan masalah yang sedang dihadapi. Kemudian informasi itu diproses secara analogis untuk menjawab pertanyaan yang diajukan pada tahap orientasi. Si pemikir harus benar-benar mengoptimalkan pikirannya untuk mencari pemecahan masalah melalui hubungan antara inti permasalahan, aspek permasalahan, serta informasi yang dicari. Contohnya yaitu pemikiran perusahaan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang relevan dengan masalah. Yang kedua yaitu tahap inkubasi. Tahap inkubasi adalah tahap berpikir kreatif dan pengatasan masalah di mana kejadian mental yang terjadi diselenggarakan oleh persiapan yang direncanakan secara intensif, mencapai pencerahan mandiri sehingga tercapai pemahaman yang mengarah pada pengatasan masalah. Pada tahap inkubasi, ketika proses pemecahan masalah melalui jalan buntu, biarkan pikiran beristirahat sebentar. Sementara itu, pikir bawah sadar kita akan terus bekerja secara otomatis mencari pemecahan masalah. Proses inkubasi yang tengah berlangsung itu akan sangat bergantung pada informasi yang diserap oleh pikiran. Semakin banyak informasi, akan semakin banyak bahan yang dapat dimanfaatkan. Dalam proses inkubasi, proses berpikir tentang suatu masalah serta secara bawah sadar ketika terlibat dalam kegiatan orang lain. Ketiga yaitu tahap iluminasi atau tahap inspirasi. Pada proses keempat yakni iluminasi, proses inkubasi berakhir karena si pemikir mulai mendapatkan ilham serta serangkaian pengertian yang dianggap dapat memecahkan masalah. Pada tahap ini sebaiknya diupayakan untuk memperjelas pengertian yang muncul. Di sini daya imajinasi si pemikir akan memudahkan upaya itu. Contohnya, masa inkubasi berpikir ketika pemikir memperoleh semacam ilham, serangkaian insight yang memecahkan masalah. Yang kelima yaitu tahap verifikasi. Pada tahap terakhir yakni verifikasi, si pemikir harus menguji dan menilai secara kritis solusi yang diajukan pada tahap iluminasi. Bila ternyata cara yang diajukan tidak dapat memecahkan masalah, si pemikir sebaiknya kembali menjalin kelima tahap itu dan mencari ilham yang baru yang lebih cepat. Berdasarkan pendapat tadi, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa tahap dalam proses inovasi sebagai berikut. Yang pertama, melihat peluang. Peluang muncul ketika ada persoalan yang muncul atau dipersepsikan sebagai suatu kesenjangan antara yang seharusnya dan realita. Oleh karenanya, perilaku inovasi dimulai dari keterampilan melihat peluang. Yang kedua yaitu mengeluarkan ide. Ketika dihadapkan suatu masalah atau dipersepsikan sebagai masalah, maka gaya berpikir konvergen yang digunakan yaitu mengeluarkan ide sebanyak-banyaknya terhadap masalah yang ada. Dalam tahap ini, kreativitas sangat diperlukan. Yang ketiga yaitu mengkaji ide. Tidak semua ide dapat dipakai, maka dilakukan kajian terhadap ide yang muncul. Gaya berpikir divergen atau mengerucut mulai diterapkan. Salah satu dasar pertimbangan adalah sebesar-besar ide tersebut mendatangkan kerugian dan keuntungan. Ide yang realistik yang diterima, sementara ide yang kurang realistik dibuang.
Kajian dilakukan secara terus-menerus sampai ditemukan alternatif yang paling mempunyai probabilitas sukses yang paling besar. Yang keempat yaitu implementasi. Dalam tahap ini, keberanian mengambil resiko sangat diperlukan. Resiko berkaitan dengan probabilitas kesuksesan dan kegagalan, oleh karenanya menyarankan pengambilan resiko sebaiknya dalam taraf sedang. Hal ini berkaitan dengan probabilitas untuk sukses yang disebabkan oleh kemampuan pengontrolan perilaku untuk mencapai tujuan dan berinovasi. Kesimpulannya yaitu aktivitas bisnis sangat memerlukan orang-orang yang inovatif, kreatif, dan cepat tanggap terhadap sifat perubahan. Para peneliti telah mengatakan bahwa kreativitas menyangkut keputusan-keputusan Anda tentang apa yang Anda inginkan dan bagaimana Anda melakukannya dengan baik. Jadi, urutan tersebut melibatkan sebuah proses, bukan hanya melihat hasil akhir yang diharapkan, sehingga kita tidak perlu merasa sangat berbebani untuk menjadi kreatif. Berpikir kreatif merupakan salah satu cara yang dianjurkan. Dengan cara itu, seseorang akan mampu melihat persoalan dari banyak perspektif. Pasalnya, seseorang pemikir kreatif akan menghasilkan banyak alternatif untuk memecahkan suatu masalah. Inovasi sebagai suatu proses digambarkan sebagai proses yang siklus dan berlangsung terus-menerus, meliputi fase kesadaran, penghargaan, adopsi, difusi, dan implementasi. Pengembangan usaha membutuhkan kemampuan kreativitas dan inovasi untuk menghadapi tantangan dalam usaha, terutama dalam menemukan produk dan layanan yang hebat. Banyak produk dan layanan yang dihasilkan oleh pembisnis sukses merupakan hasil kreativitas dan inovasi yang dikembangkan dalam usaha. Oleh karena itu, untuk menjadi wirausaha yang unggul diperlukan kemampuan melakukan kreativitas dan inovasi serta motivasi yang tinggi. Itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.